Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Jumpa lagi dengan channel Ilmu Proyek. Video ini akan bercerita tentang bagaimana cara memilih material kusen pintu atau jendela. So, ikuti videonya sampai habis. Kusen adalah frame atau rangka yang berfungsi untuk penempatan atau perletakan kaca. Saat ini, kusen aluminium sudah banyak diminati masyarakat karena kelebihannya. Lalu, bagaimana dengan nasib kusen kayu? Kusen kayu tetap diminati oleh kalangan tertentu. Di rumah-rumah sederhana pun masih menggunakan kusen kayu. Kusen aluminium sangat diminati oleh pemilik bangunan yang menggunakan konsep kaca, seperti hotel, rumah sakit, apartemen, dan sebagainya. Banyak kelebihan aluminium yang menarik perhatian pada konsumen atau pemilik bangunan. Tidak dipungkiri bahwa eksterior bangunan banyak sekali yang menggunakan material kusen aluminium dan kaca. Sebagai tambahan informasi, aluminium sendiri mempunyai dua sistem finishing, yaitu anodized dan powder coating. Penjelasannya bisa dibuka link di kanan atas. Di pasaran sendiri sudah tersedia beberapa ukuran kusen aluminium, yaitu 3 inch dan 4 inch. Sedangkan tebal dari kusen sendiri mulai dari 0,9 mm sampai 1,15 mm. Beberapa aplikasi penerapan kusen aluminium diantaranya adalah jendela kaca, curtain wall, pintu kaca, kanopi kaca, skylight kaca, dan sebagainya. Berikut beberapa poin kelebihan dan kekurangan kusen aluminium. Kelebihan kusen aluminium antara lain: pertama, bahan aluminium sangat awet dan tahan lama, tidak dimakan rayap, tidak menyusut seperti kayu, dan tidak akan mengalami perubahan bentuk akibat cuaca. Kedua, kusen aluminium lebih tahan keropos dan tidak dimakan rayap. Ketiga, kusen aluminium lebih ringan tapi kuat, sehingga dari segi pemasangan lebih cepat. Keempat, perawatan untuk kusen aluminium lebih mudah dan simpel, sehingga menjadi daya tarik pembeli. Kelima, tampilan kusen aluminium dapat dicat dengan warna kayu atau motif lainnya. Keenam, dari segi biaya, kusen aluminium lebih murah karena lebih tahan lama. Sedangkan kekurangan kusen aluminium antara lain: pertama, desain dan bentuk kusen aluminium sangat terbatas karena memang harus buatan pabrik, sehingga tidak semua desain kusen bisa menggunakan aluminium. Kedua, pemasangan kusen aluminium menggunakan alat Fisher yang mengandalkan kekuatan skrup Fisher. Skrup tersebut diborkan dan ditanam pada openingan jendela maupun pintu yang sudah rapi diplester dan diaci. Ketiga, fabrikasi kusen jendela maupun pintu harus benar-benar disesuaikan dengan ukuran di lapangan, karena jika ternyata kondisi openingan ternyata selisih dengan kusen yang telah dibuat, maka kusen tersebut tidak akan bisa dipasang, sehingga ukuran memang harus benar-benar akurat. Keempat, cara pemasangan kusen hanya mengandalkan skrup yang dipasang melekat pada dinding, sehingga pemasangan harus benar-benar presisi, sehingga disarankan untuk tidak menggunakan kusen aluminium yang terlalu tipis dan bermutu rendah. Kelima, kadangkala saat pemasangan kusen menyebabkan sudutan pada openingan menjadi rusak, sehingga harus memperbaiki lagi sudutan tersebut. 6. Sambungan antara siku atau kaca dapat menyebabkan air hujan masuk. Salah satu solusinya antara openingan dengan kusen diberi silen yang netral. Silen ini berbeda dengan silen karet pada kaca. Silen karet berfungsi untuk menahan muai kembang susut pada kaca agar tidak pecah. Ketujuh, tidak semua desain atau konsep rumah cocok dengan kusen aluminium. Dengan kata lain, jika Anda menginginkan kusen aluminium, ada baiknya buatlah konsep rumah yang sesuai. Berikutnya kita simak dulu untuk kelebihan kusen kayu. Pertama, kusen kayu bisa diterapkan pada desain rumah tipe apa saja. Hampir semua konsep rumah cocok dengan kusen kayu. Kedua, kusen kayu lebih bervariasi dari segi bentuk, sesuai dengan kebutuhan seperti konsep tradisional, modern, minimalis, klasik, dan sebagainya.
Ketiga, kusen kayu sangat cocok untuk rumah dengan tampilan natural, sehingga secara estetika kayu lebih menarik daripada aluminium. Keempat, jenis kayu banyak yang kuat dan cocok untuk kusen seperti kayu jati, kamper, ulin, dan sebagainya. Kelima, kusen kayu lebih fleksibel, dapat diubah bentuknya sesuai dengan desain, seperti bentuk lurus atau melengkung. Keenam, kusen kayu lebih dapat menahan panas atau dinding dari luar ruangan. Ketujuh, ornamen kayu mampu menampilkan rumah dengan konsep alami. Sedangkan kekurangan kusen kayu antara lain, pertama, zaman sekarang ini sangat sulit untuk mendapatkan kayu dengan kualitas yang baik. Kedua, kayu mudah sekali dimakan rayap. Ketiga, kusen ini membutuhkan perawatan yang lebih intensif dan berkala dengan cat atau coating khusus agar tetap awet. Keempat, kayu lebih bisa memuai atau mengalami kembang susut jika kualitas kayu tidak baik, sehingga pintu sering sekali tidak bisa dibuka. Kelima, harga kusen kayu lebih mahal dibandingkan dengan aluminium karena kayu lebih tidak awet dibandingkan aluminium. Keenam, proses pemasangan pintu maupun jendela kayu lebih lama jika pemasangan dalam volume yang besar karena kusen kayu lebih berat. Itulah beberapa perbedaan kusen aluminium dan kayu. Pilihan ada di tangan Anda. Oke, see you next time.